Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvina Rahmatulahaya, NIM 931204518. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pelajaran mata kuliah metodologi penelitian selama 1 semester. Oke, materi yang selanjutnya yaitu brainstorming adalah ilmu untuk menemukan dan meningkatkan kepahaman dari apa yang kita peroleh. Kemudian, langkah-langkah apa saja sih di dalam metode penelitian itu? Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, merumuskan hipotesis. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang terakhir yaitu menguji hipotesis. Kemudian, variabel penelitian adalah suatu atribut nilai atau sifat dari objek, individu, atau kegiatan yang mempunyai banyak variasi tertentu antara satu dan lainnya yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan dicari informasinya serta ditarik kesimpulannya. Kemudian, pertanyaan ilmiah. Apa sih pertanyaan ilmiah itu? Pertanyaan ilmiah adalah rasa ingin tahu seseorang akan sebuah informasi yang berdasarkan atau dilandasi oleh ilmu pengetahuan yang sudah ada. Kemudian, perbedaan pertanyaan biasa dan pertanyaan ilmiah itu seperti apa? Kalau pertanyaan biasa hanya bertanya saja karena rasa ingin tahu seseorang tanpa didasari oleh ilmu. Sedangkan pertanyaan ilmiah harus didasari dengan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Kemudian masalah. Masalah adalah sesuatu yang harus ditelusuri atau diteliti oleh jawaban dari suatu pertanyaan yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan. Kemudian identifikasi masalah adalah suatu proses yang paling penting dalam melakukan sebuah penelitian. Selain dari atau latar belakang, juga perumusan identifikasi masalah adalah suatu proses yang paling penting dalam melakukan sebuah penelitian sistem dari latar belakang dan juga perumusan masalah yang ada. Kemudian, rumusan masalah adalah batasan poin apa saja yang menjadi landasan untuk diuraikan. Riset objektif adalah proses penemuan solusi secara sistematis, logis, dan objektif terhadap suatu masalah spesifik berdasarkan data yang disimpulkannya. Kemudian, populasi adalah setiap penelitian harus disebutkan secara tersurat yang berkenaan dengan besarnya anggota populasi serta penelitian yang cukup. Kemudian sampel adalah sampel dalam penelitian adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam bahasa Inggris juga disebutkan sampel diartikan sebagai contoh. Kemudian sumber data. Sumber data adalah subjek dari mana sebuah data ini diperoleh, baik berupa angka, simbol, maupun tulisan apabila dalam penelitiannya menggunakan wawancara, maka sumber datanya disebutkan responden. Apa yang membedakan data dan sumber data? Kalau data, kumpulan dari fakta yang berupa angka, simbol, ataupun tulisan yang
diperoleh melalui pengamatan suatu objek. Kemudian sumber data adalah diperoleh secara langsung berupa wawancara dalam pengumpulan datanya. Kemudian, case study atau studi kasus sebagai sebuah jenis penelitian. Studi kasus diartikan sebagai metode atau strategi dalam penelitian untuk mengungkap kasus tertentu. Kemudian, library research adalah penelitian kepustakaan yang mengandalkan referensi yang sudah ada, dikumpulkan dan diolah sehingga menjadi sebuah data untuk penelitian. Perbedaan case study dan library research adalah kalau case study diperoleh dari wawancara, observasi, kita terjun ke lapangan. Kalau library research kita peroleh dari buku, majalah, jurnal, atau yang lainnya. Pendekatan fenomenologi adalah mengacu pada kenyataan atau kesadaran tentang suatu benda secara jelas, peristiwa dan kaitannya terhadap orang yang berbeda dalam situasi tertentu untuk memahaminya. Kemudian, penelitian etnografi adalah penguraian atau gambaran tentang bangsa pada suatu waktu. Gambaran mengenai adat istiadat, susunan masyarakat, gambaran fisik, bahasa, atau tentang pengetahuan, kesenian, dan lain-lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.